Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wayan Intan Kartini, NIM 201414010997, Prodi D3 Keperawatan Tanjung Karang. Jadi di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan terhadap keluarga saya sendiri, yaitu tentang hipertensi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Wayan Intan Kartini, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, program studi D3 Keperawatan. Ibu, apakah Ibu bisa meluangkan waktunya, Ibu? Bisa. Baik, pada kesempatan kali ini, tanggal 2 September 2021, pukul 14.00, di sini saya akan melakukan penyuluhan, satuan acara penyuluhan tentang hipertensi. Nah, tujuannya itu agar Ibu mampu mengerti atau mengetahui apa itu hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi itu, cara pencegahan hipertensi itu, dan pengobatan hipertensi itu bagaimana. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Nah, metodenya itu tanya jawab. Nah, tanya jawab itu artinya ketika saya sedang menjelaskan materi yang saya jelaskan, Ibu bisa Ibu bisa bertanya mengenai materi tersebut. Nanti saya akan berusaha menjawab dengan baik. Dan kedua, pemeriksaan setelah materi, saya akan memeriksa tekanan darah Ibu apakah normal atau tidak. Baik Ibu, ini untuk leafletnya Ibu ya, mengenai hipertensi. Ibu nanti bisa baca ya Bu ya. Nah, baik, di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu hipertensi. Nah, jadi Ibu, hipertensi itu didefinisikan suatu peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang abnormal. Nah, hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa. Nah, tipe penyakit darah tinggi ini atau biasa kita sebut hipertensi, ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primari dan hipertensi sekundari. Nah, untuk hipertensi primari tersendiri itu suatu kondisi di mana terjadi tekanan darah tinggi sebagai akibat dampak dari gaya hidup seseorang dan faktor lingkungannya tersebut. Nah, seseorang yang pola makannya tidak terkontrol dan mengakibatkan kelebihan berat badan atau bahkan obesitas, ini merupakan pencetus awal untuk tekanan darah tinggi. Nah, begitu pula seseorang yang berada dalam lingkungan atau kondisi stresor tinggi sangat mungkin terkena penyakit tekanan darah tinggi, termasuk orang-orang yang kurang olahraga pun bisa mengalami tekanan darah tinggi. Selanjutnya itu ada hipertensi sekundari. Nah, hipertensi ini suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi sebagai akibat seseorang mengalami penyakit. Gitu ya Ibu. Seperti gagal jantung, gagal ginjal, atau kerusakan sistem hormon tubuh. Nah, sedangkan pada ibu hamil, tekanan darah secara umum meningkat saat kehamilan berusia 20 minggu. Nah, terutama pada wanita yang berat badannya di atas normal atau gemuk. Itu ya Ibu untuk hipertensi sekundari. Nah, untuk klasifikasi tekanan darah pada dewasa tersebut, saya bisa kategorikan untuk normal tekanan darah sistoliknya itu di bawah 130 mm air raksa, dan tekanan darah diastoliknya itu di bawah 80 mili air raksa. Nah, untuk normal tingginya itu yang bagian tekanan darah di sistolik itu di atas 130 sampai 139 mm air raksa itu normal tingginya ya Ibu. Dan untuk tekanan darah diastoliknya itu 85/89 mm air raksa. Nah, untuk hipertensi ringannya itu untuk tekanan darah sistoliknya itu 140 sampai 159 mm air raksa, dan diastoliknya itu 90 sampai 99 mm air raksa. Nah, untuk hipertensi sedangnya itu 160 sampai 179 mm air raksa, dan diastoliknya itu 100 sampai 109 mm air raksa. Nah, untuk hipertensi berat
atau biasa kita sebut stadium 3 itu 180 sampai 209 mm air raksa, dan diastoliknya itu 110 sampai 119 mm air raksa. Baik, selanjutnya penyebab hipertensi itu kemungkinan karena faktor keturunan ya Ibu ya. Nah, faktor ini tidak bisa kita kendalikan. Nah, jika seseorang memiliki orang tua atau saudara yang memiliki tekanan darah tinggi, maka kemungkinan ia juga ikut menderita tekanan darah tinggi lebih besar. Seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu kedua ada faktor usia. Nah, penelitian menunjukkan bahwa seraya usia seseorang bertambah, tekanan darah pun akan meningkat. Nah, jadi kita tidak dapat mengharapkan bahwa tekanan darah kita saat muda akan sama ketika kita bertambah tua. Namun kita dapat mengendalikan agar jangan melewati batas atas yang normal. Seperti itu ya Bu. Lalu yang ketiga ada garam. Nah, faktor ini bisa kita kendalikan. Nah, garam dapat meningkatkan tekanan darah dengan cepat pada beberapa orang. Nah, selanjutnya itu penyebabnya itu karena obesitas atau kegemukan ya Bu ya. Nah, orang yang memiliki berat badan di atas 30% berat badan ideal kemungkinan lebih besar menderita tekanan darah tingginya. Karena apa? Seseorang yang mengalami obesitas ini pasti makannya itu tidak teratur ya Bu ya. Dia mungkin memakan makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, itu seperti sering memakan gorengan gitu kan, otomatis berat badannya meningkat kan Bu, karena dia makanan tersebut mengandung minyak. Nah, minyak tersebutlah yang membuat dirinya berat badannya menaik gitu ya Bu ya. Apalagi dia sering mengkonsumsi daging-dagingan seperti daging sapi, seperti daging kambing. Apabila sering dikonsumsi itu juga akan meningkatkan darah. Nah, seperti itu. Lalu penyebabnya juga ada Bu, stres, kayak stres gitu. Nah, stres ini kondisi emosi yang tidak stabil juga dapat memicu tekanan darah tinggi gitu. Nah, selanjutnya penyebabnya ada rokok. Nah, merokok juga dapat meningkatkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko diabetes, serangan jantung, dan stroke. Nah, karena kebiasaan merokok yang terus dilanjutkan ketika memiliki tekanan darah tinggi, ini merupakan kombinasi yang sangat berbahaya yang akan memicu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung dan darah tersebut ya Bu. Lalu ada kafein, penyebab kafein. Nah, kafein ini terdapat pada kopi, teh, maupun minuman cola atau bersoda. Ini juga menyebabkan peningkatan tekanan darah tersebut Ibu. Jadi apabila Ibu sering mengkonsumsi kopi ataupun teh, mohon dihindari ya Bu ya, karena itu berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Lalu kurangnya olahraga Bu. Nah, kurangnya olahraga ini juga menyebabkan tekanan darah dalam tubuh kita juga meningkat. Nah, olahraga teratur, jika Ibu berolahraga teratur, itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, namun jangan melakukan olahraga yang berat jika Ibu menderita tekanan darah tinggi. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk tanda dan gejala hipertensinya itu menurut yang saya pelajari, tanda dan gejala hipertensi itu seperti sakit kepala atau pusing gitu ya Bu. Dia tuh mudah marah, terus susah tidur, beratnya tuh ditekuk gitu, terus mudah sesak napas dia tuh, terus mual dan muntah, terus kalau melihat tuh pandangannya tuh kayak kabur gitu, terus telinganya tuh kayak berdenging gitu loh Bu, kayak apa, tek 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 gitu loh Bu. Nah, terus bisa kemungkinan pendarahan dari hidung gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan terhadap hipertensi tersendiri. Nah, untuk pencegahannya itu kita bisa menjaga berat badan kita supaya ideal. Nah, jangan sampai kita melebihi berat badan ideal. Nah, kalau misalkan melebihi itu otomatis kan obesitas kan itu. Nah, obesitas itu kemungkinan tekanan darahnya bisa meningkat. Nah, tekanan darah bisa meningkat itu karena faktor makanan, seperti dia sering makan makanan kayak daging gitu kan, daging sapi, kambing, dan lain sebagainya.
Dan makanan berminyak itu contoh kayak goreng-gorengan, santan gitu kan, sayur santan terlalu berminyak itu. Nah, itu dapat meningkatkan tekanan darah tinggi kita tersebut. Nah, selanjutnya kurangi makanan-makanan yang mengandung garam yang berlebihan. Nah, garam yang berlebihan ini juga mampu meningkatkan darah kita semakin tinggi apabila mengkonsumsi berlebihan gitu. Nah, terus pencegahannya bisa berhenti merokok dan minuman alkohol gitu. Terus kurangi minum kopi ataupun teh. Nah, kopi dan teh itu kan mengandung kafein. Nah, apabila kafein dikonsumsi setiap hari, itu tidak baik untuk kesehatan kita karena bisa meningkatkan tekanan darah kita semakin tinggi. Boleh minum kopi dan teh, tapi jangan setiap hari. Apabila setiap hari, ya itu timbulnya akan menderita tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya kita bisa cegah dengan olahraga secara teratur. Nah, olahraga secara teratur ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi kita tersebut apabila kita olahraganya teratur setiap hari gitu. Selanjutnya, apabila hipertensi tersebut tidak segera diobati atau dicegah, itu dapat mengakibatkan komplikasi. Nah, komplikasi tersebut dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan kita, Ibu. Dan stroke atau kelumpuhan itu bisa kemungkinan ya, Bu ya, apabila kita tidak segera mencegahnya. Terus komplikasinya bisa serangan jantung dan gagal ginjal, seperti itu untuk komplikasi hipertensinya. Nah, selanjutnya ada pengobatan hipertensi. Nah, cara pengobatannya itu kita bisa ada tradisional ataupun medis ya, Bu ya. Untuk pengobatan tradisionalnya itu kita bisa mengkonsumsi makanan seperti mentimun. Nah, mentimun itu kan mempunyai kalium dan magnesium. Nah, untuk kaliumnya di dalam timunnya itu terdapat 139 mg kalium dan 12 mg magnesium. Nah, ini dapat menurunkan tekanan darah kita, Ibu ya. Selanjutnya kita bisa mengkonsumsi sayuran brokoli. Nah, brokoli ini juga mempunyai di dalam kandungannya itu memiliki kalium dan magnesium. Nah, itu juga bisa menurunkan tekanan darah kita. Dan untuk buah-buahannya itu bisa seperti buah alpukat. Nah, buah alpukat ini kan mempunyai lemak yang baik kan, bukan? Nah, dia tuh mempunyai serat tinggi. Nah, di dalamnya itu mengandung kalsium sama magnesium. Nah, itu juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi kita. Nah, menurunkan tekanan darah tinggi kita sehingga baik untuk dikonsumsi setiap hari ya, Bu ya. Nah, masih banyak lagi, Bu, pengobatan secara tradisional untuk bisa menurunkan tekanan darah kita, yaitu seperti selain konsumsi makanan yang bergizi sehat seperti makan sayuran dan buah-buahan gitu. Seperti itu. Untuk cara pengobatan medisnya itu kayak Bu, diuretik tablet hidrochlorothiazide atau HCT atau laksik furosemide. Nah, ini merupakan golongan obat hipertensi dengan proses pengeluaran cairan tubuh via urin. Nah, tetapi karena potasium berkemungkinan terbuang dalam cairan urin, maka pengontrol konsumsi potasium ini harus dilakukan. Nah, selanjutnya ada pengobatan melalui beta blockers atau atenotenorim. Ini merupakan obat yang dipakai dalam upaya pengontrolan tekanan darah melalui proses memperlambat kerja jantung dan memperlebar vasodilatasi atau pembuluh darah. Nah, lalu yang ketiga ada pengobatan calcium channel blockers atau nervous aplogyne. Nah, ini merupakan salah satu obat yang biasa dipakai dalam pengontrolan darah tinggi atau hipertensi. Ini yang pengobatan medis ya, Bu ya, seperti itu. Baik, Ibu, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika Ibu ada yang kurang paham, Ibu bisa bertanya kepada saya dan saya akan menjawabnya dengan baik dan sesuai kemampuan saya. Nah, dipersilakan, Bu. Oh iya, mengapa orang lanjut usia lebih berisiko mengalami hipertensi? Nah, pertanyaan yang cukup baik ya, Bu ya. Jadi saya akan menjawab. Nah, untuk orang lanjut usia lebih berisiko
mengalami hipertensi itu karena pembuluh darahnya emang sudah mengeras Ibu atau kaku. Nah, seiring dengan bertambahnya usia seseorang, inilah yang menyebabkan jantung memompa lebih kuat. Jantungnya itu akan memompa lebih kuat itu, dan akhirnya mengakibatkan munculnya hipertensi atau tekanan darah tinggi seperti itu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya akan berikan pertanyaan kepada Ibu mengenai hipertensi tersebut ya Bu ya, yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Nah, Ibu tolong Ibu sebutkan penyebab dari hipertensi tersebut 3 aja. Penyebabnya itu bisa keturunan, usia, atau mengkonsumsi garam atau makanan berlemak atau berminyak, dan bisa juga stres, kurangnya olahraga, rokok, atau minuman yang mengandung alkohol. Ya, benar. Baik Bu, Ibu sudah paham mengenai materi tersebut, dan saya akan berikan pertanyaan kembali lagi ya Bu ya. Untuk penderita hipertensi itu kira-kira tekanan darahnya itu berkisaran berapa ya Bu ya? Sekitar 140/90 mm air raksa. Iya, baik Ibu sudah memahami materi yang saya jelaskan dan mendengarkan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya Bu ya. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa keadaan Ibu atau memeriksa tekanan darah Ibu untuk mengetahui apakah Ibu termasuk hipertensi tersebut atau tidak. Baik ya Bu ya, saya akan periksa dulu ya Bu ya. Tangannya Bu. Iya. Untuk darahnya Ibu normal ya Bu ya, 120/80 ml air raksa. Nah, jadi Ibu tidak mengidap penderita hipertensi. Nah, tujuan saya di sini memberikan penjelasan agar Ibu bisa mencegah terjadinya hipertensi ya Ibu ya. Dan dimohonkan kepada Ibu tolong jelaskan kepada Desa Brawijaya, pada orang-orang Desa Brawijaya untuk bisa mencegah terjadinya hipertensi dengan cara seperti apa yang saya jelaskan tadi itu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya.